Langit Nusantara bersiap menyambut kedatangan dua kekuatan udara baru, jet tempur KAAN dari Turkiye dan Rafale dari Perancis. Satu berasal dari industri pertahanan barat yang sudah teruji di banyak medan perang, satu lagi merupakan simbol kebangkitan teknologi militer Timur Tengah. Rafale dan KAAN bukan hanya representasi kekuatan, tapi juga cermin strategi Indonesia dalam menata ulang keseimbangan kekuatan udara. Siapa yang lebih unggul? Simak ulasan kekuatan jet tempur KAAN dan Rafale dalam video berikut. Indonesia resmi menyepakati pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) dengan nilai kontrak mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar 162 triliun rupiah, menjadikannya kontrak ekspor militer terbesar dalam sejarah Turkiye. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan melalui platform X pada Rabu 11 Juni 2025. Jet tempur KAAN sendiri merupakan proyek unggulan yang baru melakukan penerbangan perdana pada Februari 2024. KAAN menawarkan 5 keunggulan utama yang menjadikannya pilihan strategis Indonesia dalam memperkuat kekuatan udara nasional. Pertama, dari sisi teknologi siluman dan sensor mutakhir. KAAN dirancang dengan fitur stealth untuk meminimalkan jejak radar, serta dilengkapi radar ESA dan sensor inframerah yang memungkinkan deteksi sasaran secara akurat dari jarak jauh. Teknologi fusi sensor pada pesawat ini juga memungkinkan pilot memperoleh kesadaran situasional yang menyeluruh secara real-time di medan tempur. Keunggulan kedua adalah integrasi kecerdasan buatan AI dan kemampuannya untuk berkolaborasi dengan drone tempur otonom. Sistem terbuka dan modular KAAN memungkinkan integrasi cepat terhadap teknologi masa depan, menjadikannya siap menghadapi tantangan peperangan modern. Fitur ini memberikan fleksibilitas operasional tinggi dengan tetap menjaga keselamatan pilot. Ketiga, dalam hal performa, KAAN mampu terbang dengan kecepatan Mach 1,8 dan memiliki radius tempur hingga 600 mil laut atau sekitar 1.100 km. Ini memberikan jangkauan strategis yang luas, menjadikannya cocok untuk misi patroli udara, intersepsi, pengintaian maritim, hingga penyerangan lintas wilayah. Keunggulan keempat KAAN terletak pada efisiensi biaya dan bebas beban politik ekspor. Dengan estimasi harga sekitar 208 juta dolar per unit, KAAN jauh lebih ekonomis dibanding jet generasi kelima seperti F-35. Selain itu, KAAN tidak terikat oleh kebijakan ekspor yang ketat, sehingga memberikan keleluasaan bagi Indonesia dalam pengoperasian, perawatan, hingga peningkatan sistem tanpa kekhawatiran akan embargo atau tekanan politik dari negara produsen. Ini memberikan keuntungan strategis tersendiri khususnya bagi Indonesia yang tengah berupaya mendiversifikasi sumber alutsista dari dominasi negara-negara barat. Keunggulan kelima adalah transfer teknologi dan produksi bersama, di mana Indonesia tidak hanya menjadi pembeli tetapi juga mitra produksi. Varian ekspor KAAN untuk Indonesia akan dikerjakan melalui kolaborasi industri pertahanan kedua negara. Proses ini akan melibatkan tenaga kerja lokal dan pengembangan kemampuan manufaktur nasional. Turkiye sendiri menargetkan pengiriman 20 unit pertamanya untuk Angkatan Udara mereka pada tahun 2028. Sementara 48 unit pesanan Indonesia dijadwalkan dikirim secara bertahap hingga 10 tahun ke depan. 6 prototipe KAAN telah dikembangkan oleh TAI, menandai kemajuan pesat Turkiye dalam industri pertahanan global. Langit Indonesia juga akan segera kedatangan perisai udara baru dalam wujud jet tempur generasi 4.5 Rafale yang diproduksi oleh Dassault Aviation Prancis. Jet tempur multiperan ini dijadwalkan tiba di tanah air pada 2026 dan akan menjadi kekuatan baru dalam jajaran TNI Angkatan Udara. Rafale dirancang sebagai jet tempur multiperan yang mampu menjalankan berbagai misi tempur, termasuk pertempuran udara ke udara, serangan darat, hingga pengintaian strategis tanpa memerlukan konfigurasi ulang. Kehadirannya dianggap sebagai jawaban atas tantangan keamanan wilayah udara Indonesia yang kini dihadapkan pada risiko pelanggaran wilayah, penyusupan pesawat asing, dan ketegangan militer di kawasan Asia Pasifik. Melansir Air Force Technology, Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi hands-on throttle and stick control. Rafale dilengkapi dengan sistem radar pemindai elektronik RBE-2 yang memungkinkan deteksi dan pelacakan multi-target secara jarak jauh,
dengan kinerja yang tidak dapat direplikasi oleh radar konvensional. Sistem Front Sector Optronics (FSO) terintegrasi pada pesawat memungkinkan operasi dengan panjang gelombang optronik, kebal terhadap jamming radar, dan memberikan kemampuan deteksi jarak jauh yang tersamar. Rafale juga dilengkapi dengan sistem perang elektronik Spectra yang memberikan perlindungan terhadap ancaman darat, udara, dan elektronik serta kemampuan menggagalkan penguncian musuh. Untuk persenjataan, Rafale mampu membawa rudal Meteor untuk pertempuran jarak jauh dan Scout untuk serangan presisi jarak jauh. Pesawat ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal Mach 1,8 dengan radius tempur sejauh 1.850 km dan jangkauan maksimal 3.700 km. Secara fisik, Rafale memiliki panjang 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, dan tinggi 5,3 meter. Pesawat ini mampu lepas landas dengan bobot maksimal 24,5 ton, mengangkut 4,7 ton bahan bakar internal dan 6,7 ton bahan bakar eksternal. Keunggulan avionik dan manuverabilitasnya membuat Rafale cocok untuk dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Pesawat ini juga telah teruji dalam operasi militer di Libya, Mali, dan Suriah yang membuktikan ketangguhannya di medan tempur sebenarnya. Kerjasama dengan Dassault Aviation juga mencakup penyediaan sistem logistik jangka panjang, dukungan suku cadang, dan sistem perawatan berbasis prediktif untuk menjaga kesiapan operasional pesawat. PT Dirgantara Indonesia turut terlibat dengan mengirimkan teknisi untuk mendalami Rafale serta mengembangkan Computer-Based Training (CBT) sebagai bagian dari skema offset. Dengan demikian, Indonesia diproyeksikan mampu mengoperasikan dan memelihara Rafale secara mandiri di masa depan. Pembelian KAAN dan Rafale menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara. Rafale hadir lebih dulu dengan teknologi terbukti dan kesiapan operasional tinggi, sementara KAAN menawarkan peluang kerjasama dan transfer teknologi jangka panjang. Keduanya mencerminkan keseriusan Indonesia dalam modernisasi alutsista dan penguatan kedaulatan udara. Simak informasi-informasi menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.